Yang pertama bahwa eh, tentu harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Jadi di pendaftaran ini kita sudah pada berbasis KTP elektronik. Ya ini. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun. Usia Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian juga mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Nah, ini menjadi prinsip yang harus prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipegangi oleh pribadi-pribadi yang akan duduk sebagai penyelenggara ad hoc. Kemudian ini juga menjadi penting untuk diketahui karena nanti proses pendaftaran ini juga kita berharap diawasi oleh selain Bawaslu, diawasi juga oleh publik bahwa yang menjadi jadi salah satu penilaiannya ya, jadi KTP-nya, apalagi nanti ini kita mendaftar melalui si Akpa ini terintegrasi dengan alamat pada NIK. Jadi kalau di kecamatan A, jadi salah satu dokumen adalah salah satu syarat adalah berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS, ataupun kalau nanti KPPS tentu dalam wilayah di mana TPS itu berada. Karena faktor bahwa yang menjadi PPK PPS ini harus memahami mengetahui lingkungannya, berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan pemilu ya. Jadi yang dibuktikan nanti dengan ijazah yang dilegalisir ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan kesehatan juga, maka untuk KPPS itu dibatasi umur maksimal 55 tahun. Tapi untuk PPK dengan PPS tidak ada pembatasan sampai 55. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi tugas PPK? Jadi ada memang beberapa tahapan ya. PPK dan PPS itu bertanggung jawab melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya masing-masing. Ya, misalnya tentang daftar pemilih, kemudian kalau PPK itu kan merekapitulasi perolehan suara dari semua desa,